Berhenti berpaling, berhenti berjalan dalam lingkaran. Dan untuk satu momen ini saja, hentikan semua yang lain. Bukan karena dunia akan runtuh jika kau tak mendengar. Bukan karena sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika kau berlalu. Melainkan karena apa yang akan disentuh oleh kesadaranmu saat ini terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Yang akan disampaikan ini bukan pesan umum, bukan untuk semua orang, dan bukan kebetulan kau menemukannya. Ia mendesak bukan karena terburu-buru, melainkan karena ia telah menunggu lama. Begitu lama, hingga akhirnya waktumu dan waktunya bertemu di titik yang sama. Entah kau dibangunkan dari tidur, atau kau terjaga dalam diam, atau mungkin hanya jari-jarimu yang bergerak tanpa alasan yang bisa kau jelaskan. Ketahuilah ini, kau tidak tersesat ke sini. Ada getaran yang disengaja, ada tarikan yang halus namun pasti, dan ada kesadaran yang dipanggil untuk kembali mengingat sesuatu yang hampir terlupakan. Langit telah menyampaikan pesan langsung, bukan melalui petir, bukan melalui suara keras, melainkan melalui keheningan yang cukup dalam hingga kau akhirnya mendengar dirimu sendiri. Namamu baru saja disebut di ruang takdir, bukan besok, bukan kemarin, tapi sekarang. Dan saat kau duduk di sini, saat matamu mengikuti kata demi kata ini, sebuah tulisan dengan namamu terukir dalam cahaya, bukan untuk mengikatmu, melainkan untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebelum dunia memberimu terlalu banyak nama lain. Ada alasan mengapa hidupmu belakangan terasa seperti berputar, mengapa langkahmu seolah bergerak namun jiwamu merasa tertahan. Mengapa hal-hal yang dulu memberimu semangat kini terasa hampa? Sementara hal-hal yang belum jelas justru terasa memanggil. Ini bukan kemunduran, ini bukan kegagalan, dan ini bukan tanda bahwa kau salah jalan. Ini adalah fase penyempitan sebelum pelebaran, seperti sungai yang dipersempit sebelum airnya mengalir lebih deras, seperti malam yang terasa paling gelap, tepat sebelum fajar. Jiwamu sedang dikumpulkan kembali, dipadatkan, difokuskan, dilucuti dari kebisingan yang bukan miliknya. Kau mungkin bertanya dalam diam, mengapa harus terasa seberat ini? Mengapa aku harus kehilangan, ragu, atau merasa sendiri? Karena tidak semua yang kau bawa bisa melangkah ke fase berikutnya. Bukan semua peran, bukan semua keyakinan, dan bukan semua ketakutan, terutama yang bukan milikmu sejak awal. Ada bagian dari dirimu yang terlalu lama menunggu di ruang belakang kesadaran. Bagian yang tahu arah, namun memilih diam karena dunia terlalu ribut untuk mendengarnya. Dan sekarang, ketika kebisingan mulai runtuh, ketika rutinitas tak lagi memberi jawaban, ketika hatimu mulai bertanya hal-hal yang lebih dalam, bagian itulah yang bangkit. Bukan untuk menghakimi hidupmu, melainkan untuk mengarahkan ulang kompas batinmu. Jika akhir-akhir ini kau merasa lelah tanpa alasan yang jelas, jika bangun tidur pun rasanya seperti belum benar-benar istirahat, jika senyum terasa ada, tapi tidak sepenuhnya sampai ke dalam, dengarkan ini dengan lembut. Itu bukan karena kau lemah, itu karena kau terlalu lama kuat di tempat yang salah. Kau bertahan, kau menyesuaikan diri, kau belajar diam saat ingin berbicara, dan tersenyum saat ingin berhenti. Dan dunia memujimu untuk itu, namun jiwamu tidak pernah memintanya. Sekarang kelelahan itu muncul bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk menghentikanmu, menghentikan pola lama, menghentikan pengorbanan yang tak lagi suci, menghentikan versi dirimu yang terus memberi namun lupa bernapas. Kebingungan yang kau rasakan bukan tanda kehilangan arah, ia adalah tanda bahwa peta lama tak lagi berlalu. Dan ini penting untuk kau pahami. Tidak semua jiwa diberi peta baru dengan cara yang lembut. Sebagian harus kehabisan jalan terlebih dahulu agar berani mempercayai kompas di dalam dirinya sendiri. Pesan ini tidak datang untuk membuatmu merasa terpilih di atas yang lain. Ia datang karena kau cukup peka untuk merasakannya. Dan kepekaan bukanlah hadiah ringan. Ia adalah tanggung jawab.
karena setelah kau mendengar, kau tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Bukan berarti hidupmu harus berubah drastis besok, bukan berarti semua harus jelas sekarang, tetapi ada satu hal yang tidak boleh kau lakukan lagi: mengkhianati bisikan batinmu sendiri. Mulai dari hal kecil, dari kejujuran yang sederhana, dari keberanian mengatakan cukup pada yang menguras, dan ya, pada yang menghidupkan meski dunia belum mengerti. Getaran yang kau rasakan sekarang akan terus berjalan bersamamu. Ia akan muncul sebagai rasa tidak nyaman saat kau menyimpang, dan sebagian ketenangan sunyi saat kau selaras. Bukan untuk menghukummu, melainkan untuk menjagamu tetap sejajar dengan dirimu yang sejati. Tidak semua orang akan memahami perubahan halus yang terjadi padamu. Tidak semua akan mendukung, dan sebagian bahkan mungkin menjauh. Biarkan. Bukan karena mereka salah, tetapi karena setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk mendengar panggilannya. Tugasmu bukan meyakinkan siapapun. Tugasmu hanya setia pada kebenaran yang telah kau rasakan. Ingat ini baik-baik, kau tidak terlambat, kau tidak tertinggal, dan hidupmu tidak rusak. Ia sedang bergeser, dan pergeseran sejati jarang terdengar keras. Ia terjadi di dalam pilihan yang tampak sepele, dalam keberanian untuk berhenti berlari, dalam kesedihan untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Sekarang, tariklah nafas dan berlahan, dan sadari sesuatu yang penting. Jika pesan ini sampai kepadamu, jika ada bagian dari dirimu yang terasa tersentuh, maka pintu itu sudah terbuka. Jangan terburu-buru menutupnya, jangan mencari tanda lain, dan jangan meragukan apa yang terasa jelas di dalam keheningan. Suatu hari nanti, mungkin tidak lama dari sekarang, kau akan mengingat momen ini, bukan karena kata-katanya, melainkan karena arah hidupmu diam-diam berubah sejak saat ini. Dan saat itu, kau akan tersenyum pelan, dengan pengertian yang tenang, dan berkata dalam hati, aku pernah duduk di sini, aku pernah mendengar panggilan ini, dan aku memilih untuk tidak berpaling.